Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kelancaran di setiap urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gurun Terlarang adalah wilayah yang sangat misterius dan ditutupi dengan legenda-legendanya yang menakutkan. Beberapa orang berani pergi ke sana dalam upaya mencari harta karun atau mengungkap misteri yang terpendam di dalamnya. Abu Nawas yang selalu haus akan petualangan dan cerita baru, memutuskan untuk menjelajahi gurun terlarang tersebut. Dengan bekal persediaan yang terbatas, Abu Nawas memasuki gurun yang tandus dan tak berpenghuni ini. Di tengah perjalanan, ia menemui reruntuhan kuno yang sudah lama ditinggalkan. Saat menjelajahi reruntuhan tersebut, Abu Nawas menemukan sebuah prasasti berbahasa kuno yang berisi petunjuk menuju harta karun legendaris yang konon ada di dalam gurun ini. Abu Nawas yang penuh semangat mulai mengikuti petunjuk dari prasasti tersebut. Untuk menuju ke tempat di mana harta karun itu disimpan, ia harus melewati 3 rintangan berbahaya, yaitu badai pasir, kumpulan kalajengking beracun, dan melewati hutan kering yang penuh dengan kera usil. Setelah mengetahui semua petunjuk dan rintangannya, ia pun dengan mantap memulai petualangannya demi mendapatkan harta karun tersebut. Petualangan pun dimulai. Setelah berjalan beberapa menit, ia langsung menemui badai pasir, yang mans ini menjadi rintangan pertama. Ia harus melewati badai pasir yang sangat hebat. Badai pasir di gurun terlarang adalah monster alam yang seringkali memakan siapapun yang mencoba melaluinya. Pasir bergelombang setinggi gunung menyelimuti langit, dan angin pun bertiup sangat keras, seakan ingin mencabut semua yang ada di permukaan tanah. Abu Nawas tahu bahwa hanya dengan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa, ia bisa melewati badai ini. Ia mempersiapkan diri dengan mengikat sehelai kain di wajahnya, untuk melindungi diri dari pasir yang bergelombang. Lalu, ia membawa beberapa bekal air dan makanan yang sangat terbatas, karena ia tahu bahwa badai ini bisa berlangsung selama berhari-hari. Saat ia memasuki badai pasir, dunia seakan menjadi samar. Pasir-pasir putih menyerangnya dengan ganas, dan angin meluluh lantakkan segala sesuatu di sekitarnya. Abu Nawas merasa seperti berada di tengah pusaran kegelapan, dan hampir kehilangan arah. Namun, dengan kebijaksanaannya, ia memutuskan untuk menggunakan kain yang ia kenakan, untuk membuat sebuah tali yang dipegang erat-erat. Ia terus melangkah maju, mengikuti jejak tali tersebut, seolah itu adalah satu-satunya tali kehidupannya. Ini adalah tindakan yang cerdik, yang membuatnya tetap pada jalurnya, meskipun semua di sekitarnya begitu kabur. Selama berhari-hari, Abu Nawas terjebak dalam badai pasir. Ia menghadapi badai dengan tekun. Ia minum sedikit demi sedikit airnya, dan makan hanya ketika benar-benar diperlukan. Di malam hari, ia tidur di balik selimut kainnya, melindungi diri dari suhu dingin gurun terlarang yang ekstrim. Saat badai pasir mulai mereda, Abu Nawas merasa sangat letih dan lemah. Namun, dia tak menyerah. Ia yakin bahwa harta karun legendaris itu segera akan di tangannya. Ia berjalan terus dengan tekad bulat. Akhirnya, setelah melewati ujian berat badai pasir, Abu Nawas melihat cahaya matahari kembali. Abu berhasil melewati ujian yang pertama. Dia sangat bahagia, hingga tanpa sadar, ia melompat-lompat kegirangan. Tetapi, kebahagiaan itu hanya sebentar. Ia langsung menyadari bahwa di depan masih ada beberapa rintangan lagi yang harus dilalui. Ia pun langsung bergegas, karena ia tidak boleh menghabiskan tenaganya, hanya karena ia berhasil melewati badai tersebut. Dengan penuh semangat, ia langsung terus berjalan, berharap segera menemui rintangan yang berikutnya, yaitu kumpulan kalajengking beracun. Kalajengking adalah makhluk berbahaya, yang selalu dihuni oleh racun mematikan di dalam badan mereka. Mereka terkenal sebagai penjaga setia harta karun di dalam gurun terlarang. Abu Nawas mengetahui bahaya yang menanti, namun hasratnya untuk berpetualang tak terbendung.
Ia mempersiapkan diri dengan hati-hati sebelum memasuki wilayah kalajengking tersebut. Ia mengenakan pakaian khusus yang menutupi tubuhnya dengan rapat, memasang sepatu dan sarung tangan tebal, untuk melindungi diri dari gigitan dan sengatan kalajengking. Dalam tasnya, ia membawa obat penawar racun kalajengking, yang diperlukan jika ia terkena racun mereka. Namun, sudah beberapa jam, perjalanannya tidak membuahkan hasil. Abu Nawas tidak menemui rintangan berikutnya itu. Di tengah keputusasaan, ia melihat sesuatu yang bergerak dari kejauhan. Dari jauh, makhluk yang bergerak itu tampak seperti semut yang sedang berkerumun. Namun, alangkah terkejutnya Abu Nawas saat mengetahui yang sesungguhnya terjadi. Kalajengking berwarna hitam dengan ekor yang mematikan, berbaris rapi dan berjajar di sekitar pintu masuk ke lokasi harta karun. Mereka menutupi area masuk tersebut, dan Abu Nawas harus melewati mereka untuk mencapai tujuannya. Ia menyusun rencana cerdik dengan memikirkan setiap langkah yang akan diambil. Abu Nawas dengan hati-hati melangkah ke arah kumpulan kalajengking. Ia berjalan pelan, mencoba untuk tidak mengganggu mereka. Saat ia mendekati baris kalajengking pertama, ia merasa detak jantungnya semakin cepat. Ia harus bergerak perlahan, dan dengan penuh perhitungan. Dan akhirnya, barisan pertama dilewati oleh Abu Nawas tanpa kesulitan. Namun, di depan masih ada beberapa barisan kalajengking lagi, yang siap menyambut Abu Nawas dengan busa beracunnya. Di tengah kekhawatirannya terhadap barisan-barisan kalajengking, di tengah perjalanan, terdapat sungai kecil dengan beberapa batu besar untuk pijakan kaki saat menyeberang sungai itu. Tetapi, di setiap pijakan terdapat beberapa kalajengking yang seperti sedang berjemur. Dengan sangat hati-hati, ia melangkah dari satu batu ke batu yang lainnya. Namun, pada saat di batu terakhir, salah satu kalajengking merasa terancam oleh kehadiran Abu Nawas dan menyerangnya. Saat itu Abu Nawas tidak dapat menghindar dari serangan, hingga akhirnya salah satu kalajengking dapat menusukkan bisa beracunnya ke kaki Abu Nawas. Abu Nawas sadar dengan apa yang terjadi, ia merobek sedikit jubahnya untuk mengikat kaki yang tersengat racun kalajengking, agar racunnya tidak cepat menyebar ke seluruh badan. Ia meraih penawar racun kalajengking dari tasnya dan segera meminumnya dengan cepat. Racun yang merambat di tubuhnya langsung berhenti, dan ia tetap berdiri dengan tegar. Ia tahu bahwa kesalahan satu langkah bisa berakibat fatal. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan hati-hati. Ia melewati setiap kalajengking dengan perlahan, menghindari kontak apapun dengan makhluk beracun itu. Ia mulai menyadari, ketakutannya malah membuat para kalajengking itu merasa terancam. Ia mulai merenungkan cerita-cerita tentang kalajengking, dan kisah-kisah tentang kesabaran dan ketekunan yang selalu dikaitkan dengan makhluk ini. Dengan mengingat-ingat hal tersebut, Abu Nawas mampu meredam ketakutannya. Ia pun berhasil kembali melewati rintangan yang mematikan. Semangatnya kembali meningkat, karena ia menyadari, sesaat lagi, ia akan menemukan harta karun yang sedang ia perjuangkan. Malam hampir gelap, ia tahu, tidak akan mungkin melanjutkan perjalanan, karena ia sudah masuk ke area hutan kering, yang konon hutan ini berbahaya pada malam hari. Ia memutuskan untuk istirahat, hingga matahari kembali bersinar. Ia mulai mengumpulkan daun-daun kering, dan dijadikan alas tidur yang empuk, untuk malam ini. Dan ia berkeliling sebentar, mencari sedikit buah-buahan untuk makan malamnya, dan untuk persiapan sarapannya esok pagi. Saat ia merasa bekal makanannya cukup untuk saat ini dan esok pagi, ia kembali ke tempat yang telah ia persiapkan untuknya malam ini. Ia pun mulai membuat rumah kecil, yang tersusun dari ranting dan dedaunan kering, untuk sedikit melindunginya dari hewan buas dan dinginnya malam. Semua persiapan telah selesai, ia mulai membuka bekal yang ia dapat dari hasil berkeliling tadi. Ia memakan sebagian untuk malam ini, karena sebagian lagi untuk esok hari, di mana dia butuh energi yang sangat banyak untuk menghadapi rintangan selanjutnya. Setelah makan malam yang sangat sederhana,
ia kembali ke tempat yang ia persiapkan untuk tidur, dari tumpukan dedaunan kering. Tak ada gangguan yang berarti malam itu, Abu Nawas dapat beristirahat dengan tenang, tanpa ada sedikit pun pengganggu. Pada pagi harinya, Abu Nawas segera bergegas untuk menuju rintangan selanjutnya sesuai petunjuk. Namun, ketika ia semakin masuk ke dalam hutan kering di dalam gurun, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh dari atas pohon-pohon kering. Abu Nawas melihat ke atas, dan terkejut saat ia menyadari bahwa itu adalah kera-kera usil yang mendekati dengan cermat. Mereka adalah makhluk-makhluk cerdas yang tinggal di dalam gurun ini dan seringkali menjadi hambatan bagi para petualang. Kera-kera itu tampaknya sangat suka mengganggu orang-orang yang masuk ke wilayah mereka. Mereka melemparkan buah-buahan kering dan batu ke arah Abu Nawas, menciptakan candaan dan riuh rendah yang tak henti-hentinya. Meskipun mereka mungkin tampak kocak, namun tindakan kera-kera tersebut mulai mengganggu Abu Nawas. Abu Nawas mencoba untuk meminta kera-kera tersebut untuk memberinya jalan dengan nada baik, namun mereka hanya menjawab dengan candaan dan tawa yang lebih keras. Ia mencoba berjalan lebih cepat, namun kera-kera tersebut hanya mengikuti dan terus mengganggunya. Saat petualangan berlanjut, kera-kera usil tersebut semakin cerdik dalam mengganggu Abu Nawas. Mereka melemparkan kerikil ke jalannya, membuatnya tersandung, dan bahkan mencuri beberapa barang dari bekalnya. Abu Nawas merasa semakin frustasi dan lelah. Namun, Abu Nawas adalah seorang yang cerdas dan bijak. Ia menyadari bahwa ia harus menemukan cara untuk berhadapan dengan kera-kera ini tanpa merusak lingkungan atau menyakiti makhluk tersebut. Ia memutuskan untuk mencoba berbicara dengan mereka dan berbagi cerita tentang petualangannya. Saat ia berbicara dengan nada yang tenang, ia menceritakan tentang tujuannya mencari harta karun legendaris. Ia menyebutkan bahwa ia hanya ingin melewati wilayah mereka tanpa masalah. Kera-kera tersebut, meskipun masih agak usil, mulai mendengarkan ceritanya dengan rasa ingin tahu. Abu Nawas melanjutkan dengan memberitahu mereka tentang keajaiban alam di gurun terlarang, dan keindahan yang terdapat di dalamnya. Ia juga menceritakan tentang perjalanan serunya, tentang bagaimana ia melewati badai pasir dan melewati kala jengking beracun. Kera-kera itu terkesan oleh cerita-cerita ini dan mulai merasa lebih ramah. Saat mereka mendekati lokasi harta karun, Abu Nawas mengajak kera-kera tersebut untuk berhenti sejenak dan melihat pemandangan di sekitarnya. Mereka semua duduk di bawah pohon kering dan menikmati momen itu bersama-sama. Tiba-tiba, salah satu kera itu melompat ke atas pohon, dan mulai meraih satu buah pohon kurma kering yang tergantung tinggi. Ia membawanya turun, dan memberikannya kepada Abu Nawas sebagai tanda persahabatan. Tindakan itu membuat Abu Nawas tersenyum, dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya, Abu Nawas dan kera-kera usil tersebut berpisah dengan damai. Ia melanjutkan perjalanan menuju lokasi harta karun dengan perasaan ringan dan bahagia. Ia tidak menyangka, rintangan yang sebelumnya terlihat menakutkan dan mematikan, bisa ia lewati dengan segala upaya. Ia tetap berjalan melewati hutan kering, hingga menemui jalan keluar dari hutan tersebut. Sesaat setelah keluar dari hutan kering, ia menemukan pintu gerbang kecil, yang sesuai petunjuk, itu merupakan pintu dari harta karun. Abu Nawas dengan mantap memasuki pintu tersebut. Tetapi, ia merasa ada sesuatu yang tak biasa. Abu Nawas merasa getaran di tanah, dan mendengar desisan yang menakutkan. Ia tiba-tiba menyadari, bahwa ia telah memasuki wilayah yang dihuni oleh ular-ular berbisa. Ular-ular ini memiliki berbagai macam warna dan ukuran, tetapi, yang paling menonjol adalah ular berbisa, yang berwarna merah menyala. Mereka memiliki racun bisa yang sangat mematikan, dan gigitan mereka bisa membuat seseorang tewas dalam waktu singkat. Abu Nawas merasa bahwa ia tidak bisa menghindari ular-ular ini, karena wilayah harta karun sepertinya dipenuhi oleh mereka. Ia merasa panik, tetapi Abu Nawas yang bijak mencoba merencanakan tindakan berikutnya. Abu Nawas merasa
bahwa ia harus berbicara dengan ular-ular ini. Ia tahu bahwa jika ia mencoba melarikan diri atau melawan mereka, itu akan berakhir dengan bahaya besar. Dengan keberanian yang luar biasa, ia mulai berbicara dengan ular-ular tersebut. Ia menceritakan tentang tujuannya mencari harta karun, tetapi juga mengakui bahwa mereka berada di wilayah ular-ular tersebut dan harus menghormati itu. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud mencelakai mereka atau mengganggu hidup mereka. Abu Nawas mencoba untuk menjalin persahabatan dengan ular-ular tersebut dan meyakinkan mereka bahwa ia datang dengan niat baik. Seiring berjalannya waktu, beberapa ular mulai mendekatinya dengan rasa ingin tahu. Mereka mulai mengitari Abu Nawas dan mendengarkan ceritanya dengan seksama. Abu Nawas juga memberikan beberapa hadiah, berupa makanan yang ia bawa, sebagai tanda persahabatan. Beberapa hari berlalu, dan Abu Nawas menjalin hubungan dengan beberapa ular tersebut. Mereka memberinya petunjuk tentang bagaimana mencapai harta karun tersebut, tanpa menghadapi bahaya. Ular-ular itu juga memperingatkannya tentang area berbahaya yang harus dihindari. Akhirnya, dengan bantuan ular-ular yang awalnya dianggap sebagai ancaman, akhirnya Abu Nawas berhasil mencapai lokasi harta karun legendaris. Peti harta karun tersebut bersinar berkilauan dengan permata, emas, dan harta berharga lainnya. Abu Nawas merasa sangat beruntung dan bersyukur atas pertemanan yang ia bangun dengan ular-ular tersebut. Abu Nawas juga tidak lupa pada janjinya. Ia meninggalkan sebagian harta karun itu sebagai tanda penghargaan kepada ular-ular yang telah membantunya. Dengan hati lega, ia akan segera kembali ke istana raja dan tidak lupa berpamitan dengan sekumpulan ular yang telah membantunya. Abu Nawas kembali ke istana raja dengan perasaan kemenangan dan kegembiraan yang tak terkalahkan. Ia membawa harta karun tersebut dalam peti yang bersinar, berkilauan dengan permata, emas, dan harta berharga lainnya. Tetapi yang lebih berharga daripada harta tersebut adalah pengalaman dan kisah petualangannya yang tak terlupakan. Ketika Abu Nawas memasuki istana raja, semua orang terpesona oleh kekayaan yang dibawa olehnya. Raja dan seluruh penghuni istana ingin tahu tentang petualangan luar biasa yang telah ia jalani. Abu Nawas duduk di hadapan raja dan memulai menceritakan kisahnya. Ia menceritakan tentang perjalanan panjangnya di gurun terlarang, tentang badai pasir yang mengganas, kumpulan kalajengking beracun, kera-kera usil yang mengganggunya, dan terutama tentang sekelompok ular berbisa yang ia hadapi. Ia menjelaskan bagaimana ia akhirnya berhasil menjalin persahabatan dengan ular-ular tersebut dan mendapatkan bantuan dari mereka. Ketika ia mencapai bagian tentang penemuan harta karun, mata semua orang di ruangan bersinar. Abu Nawas mengambil permata berkilauan dan menunjukkannya kepada raja. Ia menjelaskan bagaimana ia memutuskan untuk meninggalkan sebagian harta tersebut sebagai tanda penghargaan kepada ular-ular yang telah membantunya dalam petualangannya. Raja sangat terkesan oleh cerita Abu Nawas, tidak hanya oleh harta karun yang ia bawa, tetapi juga oleh karakter Abu Nawas yang penuh kebijaksanaan dan kebaikan hati. Raja memberikan penghargaan kepada Abu Nawas dan mengakui keberhasilannya dalam mencari harta karun yang legendaris. Ia bahkan menunjuk Abu Nawas sebagai penasihat istana yang baru, menghormati pengetahuannya yang mendalam dan kisah-kisahnya yang luar biasa. Namun, Abu Nawas yang tetap rendah hati menolak penghargaan tersebut. Ia merasa bahwa hidupnya adalah tentang petualangan dan menjalani kisah-kisah yang tak terduga. Ia lebih suka menjalani kebebasannya daripada mengikat diri dalam peran resmi di istana. Sebagai gantinya, Abu Nawas memutuskan untuk menjalani sisa hidupnya dengan mengembara dan berbagi cerita-cerita kebijaksanaan dan kebahagiaan dengan orang-orang yang ia temui di seluruh negeri. Ia menjadi seorang penyair keliling yang terkenal di berbagai tempat, menghibur dan mengajar orang-orang melalui cerita-cerita dan puisi-puisinya. Cerita Abu Nawas yang terkenal tersebar ke seluruh negeri, dan ia dikenal sebagai sosok yang bijak dan penuh dengan humor.
Ia menjalani kehidupan yang memenuhi makna, dengan memberikan penghargaan kepada pengalaman dan petualangan yang membentuknya. Abu Nawas tetap menjadi tokoh yang penuh dengan cerita-cerita kebijaksanaan dalam sejarah, dan kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk hidup dengan semangat petualangan dan kebaikan hati. Demikianlah kisah tentang Abu Nawas, yang telah berhasil menaklukkan rintangan dalam mendapatkan harta karun di gurun pasir terlarang. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silakan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.